Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan berupa nikmat kesehatan, lagi-lagi nikmat Islam. Sehingga pada siang hari ini saya dapat membuat sebuah video, salah satu persyaratan untuk mengikuti TPN yang insyaallah dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Kami PW Sulawesi Selatan. Jadi untuk itu para peserta disuruh untuk membuat sebuah video MK hoax. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja yang judul materi yang sempat saya sampaikan yaitu Islam, pemuda dan perubahan sosial. Jadi pemuda memiliki potensi yang besar, yang sangat besar dalam melakukan proses perubahan. Pemuda adalah sosok yang suka berkreasi, idealis dan memiliki keberanian, serta menjadi inspirator dengan gagasan dan tuntutannya. Umat Islam saat ini sedang menantikan siapa yang akan mengembalikan bangunan Islam, mengeluarkan umat Islam dari kejahilan dan menyelesaikan program-program keumatan. Bukan hanya ulama, ustadz atau para pemerintah atau aparat polisi atau pengusaha yang mampu mengatasi problematika umat. Tetapi pemuda memiliki perang yang sangat besar, karena eksistensi pemuda Islam dalam kehidupan ini sangat penting. Karena pemuda Islamiyah yang memiliki potensi untuk mewarnai perjalanan sejarah kemajuan Islam. Ada sebuah nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mengatakan bahwasanya bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru, karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyerainya. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meski sesaat, maka akan menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, maka bertakbirlah sebanyak 4 kali atas kematiannya. Eksistensi seorang pemuda demi Allah
dengan ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak ada padanya, maka tidak ada jati diri padanya. Jadi harus jadi Islam ini di tangan pemuda untuk membangkitkan kejayaan Islam di masa depan. Adapun pengertian Islam Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Jadi Islam ini berasal dari kata ilmu, yang artinya damai. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka kecondongan kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun pengertian pemuda, yaitu pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan secara atau secara fisikis, sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya pembangunan baik saat ini maupun di masa akan mendatang. Jadi pemuda itu individu yang dengan berkarakter dinamis, bahkan bergejolak optimal. Jadi saya ulangi, pemuda adalah individu yang berkarakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki kendalian emosi yang stabil. Jadi adapun pemuda menurut draft undang-undang kepemudaan itu menurut undang-undang kepemudaan, pemuda adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas lah, sampai 35 tahun. Itu menurut undang-undang RUU kepemudaan. Kita melangkah ke perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sebuah proses yang direncanakan atau pematangan dan pelaksanaan dalam konteks perubahan struktur dan kultur sebuah basis sosial masyarakat. Perbedaan antara kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya terhadap aspek dari struktur sosial. Jadi itu pengertian pemuda yang saya ketahui.
Jadi adapun karakter pemuda dalam Islam, banyak sekali dalam Islam, dalam Al-Quran, pemuda itu selalu menyeru kepada kebenarannya, yaitu terdapat dalam surat A'raf ayat 181 kalau tidak salah ingat itu. Dan ada pula mereka yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 54 kalau tidak salah ingat. Jadi masih banyak karakter pemuda Islam dalam Al-Quran ini, karena pada kesempatan ini kita membahas sedikit saja karena waktu juga tidak membatasi kita. Adapun apalagi cara-cara agar berprestasi seorang pemuda. Pemuda itu harus memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama tuh. Yang kedua itu memiliki skill belajar. Ketiga, membangun kebiasaan sukses. Keempat, belajar mengandalkan diri. Seterusnya, jadilah diri sendiri. Janganlah mau jadi dirinya orang. Kita harus percaya diri, jadilah diri sendiri. Yang keenam, pemuda itu harus mampu menyusun visi, target dan jadwal pencapaian. Ketujuh, itu belajar dan berusaha menyelesaikan keahlian khusus. Jadi harus tuh pemuda belajar dan rajin membaca buku terutamanya. Ya, yang kedelapan, jangan menyanyiakan peluang kalau masih diberikan kesempatan. Jadi kayak TPN ini jangan menyanyiakan waktunya untuk ikut TPN. Ya, adapun ciri-ciri keburukan seorang pemuda adalah bukan ciri keburukan, ciri kebiasaan seorang pemuda pada masa ini atau pada zaman ini, yang kebiasaan merokok, mabuk dan minum minuman, terlibat narkoba, dan begadang. Jangan begadang kalau tidak perlu, tidur di pagi hari dan malas bekerja dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Materi ini sangat baik untuk para pemuda dan para pemuda yang akan mendatang. Mohon maaf jika pada kali ini penyampaian materinya kurang optimal dan pematerinya juga kurang memahami. Jadi maklum, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan itu datangnya pribadi kami sendiri. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.